Baik jemaah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita masih di dalam pembahasan larangan-larangan yang diabaikan, dan sekarang kita masuk ke pembahasan larangan berbisik-bisik antara dua orang tanpa menyertakan yang ketiga. Jemaah rahimakallah, ya. Islam sangat keras sekali memerintahkan kepada setiap muslim untuk menjaga yang namanya persaudaraan, untuk menjaga yang namanya persatuan, untuk menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah, agar tercipta suasana hidup kondusif yang akan berdampak pada keamanan, kenyamanan seorang muslim dalam melakukan ibadah. Akan tetapi jamaah, ada sebuah perbuatan yang barangkali banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan perbuatan ini bisa menyebabkan perpecahan, buruk sangka, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Apa itu jamaah? Salah satu diantaranya adalah berbisik-bisik antara dua orang tanpa menyertakan orang yang ketiga. Mungkin ada antum saksikan atau antum sendiri yang merasakan. Katakanlah misalkan antum berjalan bertiga dengan teman-teman antum, baik itu berjalan, bersepeda atau apapun itu. Kemudian dua orang teman antum berbisik-bisik tanpa menyertakan antum. Maka ini sangat dilarang keras, bahkan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Idza kuntum salatha fala yatanajathnani dunal khar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuh." Jika kalian bertiga, maka janganlah berbisik berduaan sementara yang ketiganya tidak diajak, sampai kalian bergaul dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang ketiga bersedih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya jamaah, ketika kita berjalan bertiga, maka janganlah kita berbisik-bisik dan tidak menyertakan pihak ketiga, karena hal itu kata Nabi alaihi salatu wassalam dapat menyebabkan pihak ketiga itu bersedih. Termasuk juga diantaranya ketika antum berdua berbicara dengan bahasa asing, dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga, maka hal ini juga dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena itu dapat membuat pihak ketiga itu merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai, sehingga timbul kadang-kadang perasaan tidak suka dengan mereka berdua yang berbisik-bisik, dan timbul kadang-kadang prasangka, timbul prasangka, perasaan buruk bahwasanya dua orang yang berbisik-bisik itu akan mencelakakan orang ketiga. Makanya jamaah, ini merupakan salah satu daripada hikmah kenapa Nabi alaihissalatu wassalam melarang kita apabila bertiga kemudian berbisik-bisik dan tidak menyertakan pihak ketiga. Karena bisa mendatangkan prasangka-prasangka dan bisa membuat pihak ketiga bersedih. Demikian pula jamaah, berbisik-bisik misalnya ada 4 orang, tadi 3 orang, 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan ketiga, atau 4 orang bertiga berbisik-bisik tidak menyertakan orang keempat, dan seterusnya jamaah. Masuk juga dalam larangan ini. Kemudian jamaah, hampir dipastikan bahwa berbisik-bisik seperti ini mengandung penghinaan terhadap pihak ketiga atau orang kelima, dan dia bisa jadi berprasangka yang buruk-buruk dan berprasangka yang negatif, karena dia khawatir dan mengira bahwasanya mereka yang berbisik-bisik itu akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya dan prasangka-prasangka lainnya. Maka jamaah, ini merupakan salah satu langkah-langkah syaitan di dalam memecah belah kaum muslimin. Makanya jamaah, kita harus betul-betul menjaga persaudaraan kita, dan jangan sampai hal ini terjadi. Dan kita harus yakin bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam melarang perbuatan ini, berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga, kelima, pihak ketujuh dan sebagainya. Terdapat pelajaran yang sangat besar dan terdapat hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah untuk
menekan atau menahan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Karena kalau memang sudah timbul prasangka, maka biasanya akan terjadi permusuhan. Ya, akan terjadi yang namanya diskriminasi, akan terjadi bahkan kadang-kadang sampai tingkat pembunuhan. Karena berprasangka jamaah. Ya, mengira bahwasanya temannya ingin mencelakakan dirinya, akhirnya dia ambil tindakan terlebih dahulu. Bisa jadi dengan cara memukul, bisa jadi dengan cara sampai membunuh, karena dalam rangka menjaga dirinya dan jiwanya. Makanya jamaah, agar tidak timbul prasangka ini, maka janganlah ya kita berbisik-bisik, misalnya bertiga tidak menyertakan pihak ketiga, berlima berbisik-bisik ya tanpa menyertakan pihak kelima, dan seterusnya jamaah. Iya. Kemudian jamaah, dari hadis tadi yang Anda bacakan, ya, yaitu hadis idza kuntum thalatha fala yatanajanat jasnani dunal khar, ya, hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh. Jika kalian bertiga, maka janganlah kalian berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga. Iya. Sampai kalian bergaul dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga itu bersedih. Ada beberapa faedah dalam hadis ini. Pertama, sempurnanya syariat Islam, dan Islam benar-benar menjaga akhlak yang luhur serta memperhatikan maslahat bagi hambanya. Kedua, dilarang dua orang berbisik-bisik jika ada yang ketiga. Zahir hadis ini menunjukkan haram, karena dampak yaitu bisa membuat pihak ketiga sedih. Ya, maka juga Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya perbuatan ini adalah haram, karena zahir hadis ini terdapat larangan untuk berbisik-bisik dengan ilah atau sebab, yaitu dapat membuat pihak ketiga bersedih. Ya. Kemudian faedah ketiga, jika ada banyak yang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka hal itu lebih terlarang. Pertama jamaah, dalam hadis tadi menyebutkan 3 orang. Ya, 3 orang, 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga, itu saja bisa membuat pihak ketiga bersedih. Apalagi dalam jumlah banyak, ya, dalam sekelompok orang berbisik-bisik atau bercengkerama tanpa menyertakan satu orang. Mereka mengecualikan satu orang dan tidak menyertakan satu orang, baik itu dalam diskusi, mereka berbisik-bisik. Sehingga ini akan lebih terlarang dan lebih akan membuat pihak yang tidak diikut sertakan itu bersedih. Iya. Kemudian keempat jamaah, jika ada 4 orang, lalu ada 2 orang di antara mereka yang berbisik-bisik, sedangkan yang lainnya tidak diikut atau tidak diajak bicara juga, maka ini tidak ada masalah. Iya. Misalnya antum berempat, kemudian yang berbisik-bisik ada 2 orang tanpa menyertakan 2 orang lainnya, maka ini tidak ada masalah. Iya. Kemudian yang kelima, jika ada 2 orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, kemudian orang ketiga datang, maka pembicaraan ini tidak termasuk larangan di atas. Maksudnya apa jamaah? Pertama-tama antum dan teman antum berdua mungkin sedang berbicara, berbisik-bisik. Kemudian tiba-tiba ada teman antum yang ketiga datang, kemudian ikut kumpul atau berjalan bersama antum berdua. Maka ini tidak termasuk larangan ini. Kemudian yang keenam, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain atau mereka sudah meminta izin kepada pihak ketiga. Karena ini jamaah, larangan ini diantara hikmahnya adalah agar tidak mengganggu muslim yang lain, yaitu dengan membuatnya sedih. Maka jamaah, diantara satu hikmah larangan berbisik-bisik ini diantara 2 orang tanpa menyertakan pihak ketiga, yaitu dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain. Dan juga ini akan bisa menyulut perpecahan dan kemarahan di antara sesama muslim. Akan tetapi jamaah, boleh saja misalnya kita 3 orang, kemudian 2 orang ini berbisik-bisik tapi sudah meminta izin kepada pihak ketiga, maka hal ini diperbolehkan. Adapun jamaah, ada juga bisik-bisik yang memang dibolehkan dalam Islam. Misalnya antum menerima tamu, kemudian antum berbisik-bisik dengan pembantu antum, maka hal ini dibolehkan. Karena memang ada
keperluan di dalamnya. Akan tetapi jika memang tidak ada keperluan, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena ini merupakan bentuk salah satu larangan, masuk ke dalam larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah, ketika kita berjalan dengan orang lain atau berjalan atau berkumpul-kumpul, maka janganlah kita berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak lain. Misalnya ada satu orang yang tidak diikut sertakan, maka hal ini tidak boleh. Karena ini bisa menyulut yang namanya kemarahan, bisa menyulut perpecahan dan dampak-dampak buruk lainnya. Makanya Islam dalam masalah ini sangat menjaga perasaan seorang muslim. Karena ini sangat urgen sekali jamaah. Karena Islam sangat menjaga sekali yang namanya persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersatu. Maka Islam akan mengharamkan atau melarang perbuatan yang dapat menghancurkan rasa persatuan, rasa persaudaraan, rasa ukhuwah sesama di antara kaum muslimin. Maka kita tidak boleh melakukannya. Akan tetapi jamaah, hal ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan hendaknya ini dijadikan bahan perhatian oleh setiap kaum muslimin. Karena ini bukan masalah yang sepele. Ketika antum lalai dalam masalah ini, mengerjakan perbuatan ini, bisa jadi itu menjadi salah satu penyulut atau penyebab perpecahan di antara kaum muslimin. Dan antum bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan itu. Maka hendaknya setiap muslim berhati-hati. Karena perpecahan itu apabila sudah terjadi, maka akan sulit sekali untuk bersatu.